Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman tetap sehat dan selalu baik. Kemudian portofolionya bisa berkembang, bisa growing. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang teman-teman sangat familiar, yaitu saham SIDO atau Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Kenapa saya bahas itu? Karena posisinya dia sekarang menguji EMA 50-nya ya. Apakah dia menjadi tanda-tanda perbalikan arah yang sebelumnya dia cenderungnya downtrend? Apakah ada perbalikan arah? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai dengan sekarang. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk SIDO ya. Kita cek beritanya, ini melalui marketbusiness.com ya, kinerja kuartalan SIDO muncul pulih, tetapi secara tahunan masih masuk angin ya. Kita cek beritanya. Emiten produsen tolak angin atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau SIDO melaporkan perbaikan kinerja pada kuartal ketiga tahun 2022 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Meski demikian, performa sepanjang tahun atau year on year-nya masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021. Kemudian penjualan dari SIDO Muncul pada kuartal ketiga tahun 2022 mencapai 1 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat 37% dibandingkan dengan penjualan pada kuartal kedua tahun 2022 yang hanya sebesar 731,60 miliar rupiah. Jadi jelas ya, penjualannya mengalami peningkatan sebanyak 37% dibandingkan dengan kuartal tahun 2022, kuartal kedua tahun 2022. Kemudian laba bersih dari SIDO Muncul selama Juli sampai dengan September 2022 juga tumbuh 83% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Dari 150,52 miliar menjadi 274,88 miliar. Jadi secara penjualan meningkat, otomatis labanya juga meningkat. Sehingga dari direkturnya juga menyampaikan bahwa kami mencatat pemulihan kinerja pada kuartal ketiga dibandingkan dengan kuartal kedua seperti yang kami harapkan. Jadi sudah sesuai dengan planningnya, yaitu ada perbaikan kinerja sehingga pemulihan kinerjanya semakin bagus. Seperti itu. Nah, terlepas dari perbaikan performa secara kuartalan, penjualan SIDO sepanjang Januari sampai dengan September 2022 tercatat masih lebih rendah daripada periode yang sama tahun 2021 ya. Sampai dengan akhir September 2022, SIDO membukukan penjualan bersih 2,61 triliun rupiah atau turun 6% secara year on year dibandingkan dengan Januari sampai September 2021, yaitu senilai 2,77 triliun. Jadi secara pembandingan kalau year on year ya, dari tahun 2021 dengan sekarang itu memang secara penjualan bersih mengalami penurunan 6%. Tetapi dijelaskan juga kenapa bisa terjadinya perbedaan tersebut. Kemudian laba bersih dari SIDO juga terkoreksi 17% secara year on year ya, dari 865,49 miliar rupiah menjadi 720,44 miliar rupiah sepanjang tahun 2022. Nah, penjelasannya adalah penurunan ini disebabkan oleh normalisasi permintaan produk kesehatan, mengingat ya permintaan dari tahun lalu itu cukup tinggi akibat dari
varian Delta COVID-19. Jadi teman-teman perlu sadari bahwa kalau sebelumnya tahun 2021 itu booming varian Delta sehingga penyebarannya COVID begitu masif ya, sehingga otomatis permintaan atas obat-obatan ya, suplemen itu pasti akan meningkat, sehingga permintaannya kalau dibandingkan tahun sebelumnya dengan sekarang mengalami penurunan. Tetapi kalau dibandingkan secara tahunan ya, kuartal kedua dengan kuartal ketiga, Sido jelas mengalami perbaikan performa seperti peningkatan penjualan, peningkatan laba, seperti itu. Apakah ini menjadi sentimen yang positif untuk Sido? Kita kembali ke chartnya ya. Untuk Sido hari ini tanggal 27 Oktober mengalami kenaikan ya, 3,5% ke level 740. Kalau dilihat posisinya dia masih meretest EMA 50 ya. EMA 50-nya ada di 725, sedangkan EMA 200-nya ada di 830. Posisi EMA 50 di bawah EMA 200 dia menunjukkan masih downtrend ya. Sudah downtrend seperti itu. Tetapi kalau teman-teman sadari ya, beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu ke belakang ini Sido sempat menyentuh area 640-an ya, kemudian terjadi pantulan, kemudian sedikit demi sedikit dia mulai naik ya, mengalami kenaikan sehingga dia masih di kisaran sekarang 700-an ya, bahkan hari ini 740 seperti itu. Kalau teman-teman cek posisi MACD pun ini jelas menandakan dia mulai mengarah ke atas ya, mulai mengarah ke atas. Apakah kenaikan ini disertai dengan akumulasi? Nanti kita coba cek broker summary-nya ya. Tetapi jelas di sini bahwa dia sudah break di atas level psikologis ya, support psikologis di 700 ya. Jadi sudah kembali di atas level 700-an seperti itu. Tetapi mungkin yang menjadi pertanyaan buat teman-teman apakah Sido ini atau saham Sido muncul ini sudah mulai ada tanda-tanda perbalikan arah dan teman-teman bisa entry. Kalau sebelumnya dia cenderungnya downtrend, apakah sekarang minimal sideways atau mulai bergerak uptrend? Seperti itu. Untuk memastikan kita coba cek broker summary-nya ya. Untuk Sido saya coba cekkan satu minggu ini ya, tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 dengan value net. Kita coba cek, ini jelas ada akumulasi ya oleh kaset, YU, ZP, PP, dan BB. Harga rata-rata kalau teman-teman cek ini ya, 710 sampai dengan 720-an ya rata-ratanya. Jadi masih bisa dikatakan sudah floating profit, tetapi cenderungnya masih tipis. Seperti itu ya. Nah, apakah teman-teman bisa entry di posisi sekarang? Teman-teman perlu lebih disiplin ya, atau masukkan ke watchlist dulu untuk saham Sido. Kalau seandainya saham Sido ini mampu break dari EMA 50, maka setidaknya dia mulai ada tanda-tanda perbalikan arah dari sebelumnya dia downtrend menjadi cenderungnya dia sudah mulai sideways di range antara 700 sampai dengan 770 seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin lebih enak kalau seandainya saham Sido ini breakout dari level EMA 50-nya ya. Kalau dia breakout, teman-teman bisa buy on breakout, kemudian target pertamanya di area support sekarang menjadi resist ya, di area 770 sampai dengan 800. Area sini seperti itu. Untuk tujuan jangka panjang apakah bisa? Kalau dilihat secara tren sebaiknya tidak untuk sekarang ya. Karena kenapa? Posisinya cenderungnya belum valid kalau ada perbalikan arah. Ya, takutnya teman-teman entry kemudian cenderungnya masih stagnan atau sideways cukup panjang untuk mencari base baru, maka investnya teman-teman atau nilai yang diinvestasikan teman-teman, kesabaran teman-teman, apakah cocok atau bisa gitu untuk menahan pergerakannya ya. Jadi kalau cenderungnya masih sideways, gak kemana-mana, nanti kan pasti
loh saya invest di situ tetapi kok tidak kemana-mana, malah minus, malah mengarah ke bawah. Cenderungnya seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman mau invest adalah pastikan saham-sahamnya itu dalam tren yang jangka panjang itu posisinya uptrend ya. Kalau untuk Sido ini cenderungnya dia sekarang sideways ya. Sideways secara mayor masih sideways seperti itu. Jadi sekali lagi ya teman-teman perlu pastikan kalau saham Sido ini walaupun sudah ada akumulasi tetapi dia masih meretest MA 50-nya. Alangkah lebih baiknya kalau seandainya saham Sido ini mampu breakout dari MA 50, teman-teman baru bisa buy on breakout seperti itu. Untuk target jangka pendek ya di 770 sampai dengan level 800. Tetapi kalau seandainya dia tujuannya lebih jangka panjang ya, itu mungkin bisa menutup gap ya yang terbentuk di level 840 di area dekat dengan EMA 200-nya juga ya, 840 sampai dengan level 900 di area sana. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.